Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa hatimu bergetar tapi tak tahu mengapa? Seolah ada sesuatu yang memanggilmu dari tempat yang tak bisa dijelaskan oleh arah atau waktu. Mungkin itu bukan perasaan biasa. Mungkin itu adalah panggilan dari Dia yang selama ini kau cari di luar, padahal bersemayam di dalam dirimu sendiri. Zikir bukan sekadar lafaz di bibir. Ia adalah kunci menuju gerbang terdalam kesadaranmu. Di sanalah Tuhan menunggu dalam diam yang tak bersuara. Maka diamlah sejenak dan dengarkan. Mungkin malam ini engkau sedang dipanggil untuk pulang. Bab 1. Saat hati mulai memanggil. Ada masa dalam hidup ketika segala sesuatu terasa hampa, meski di sekitar kita ramai oleh tawa, keberhasilan, dan hiruk-pikuk dunia. Di saat itulah hati perlahan bergetar, bukan karena sedih, tapi karena rindu yang tak tahu arah. Ia seperti anak kecil yang tersesat dan tiba-tiba menyadari bahwa rumahnya jauh, sangat jauh. Getaran itu halus tapi kuat. Ia bukan datang dari pikiran, bukan dari perasaan biasa, melainkan dari ruang terdalam yang selama ini kita abaikan. Di sanalah, dalam keheningan yang jarang disentuh, hati memanggil Tuhannya. Ia berkata dengan bahasa yang tak terucap, "Aku ingin kembali." Namun seringkali manusia tak mendengarnya, sebab dunia terlalu bising. Kita lebih sibuk menenangkan kegelisahan dengan hiburan, dengan pencapaian, dengan pengakuan, padahal yang sebenarnya dicari bukan itu. Yang dicari adalah Dia. Hati adalah tempat rahasia di mana langit dan bumi bertemu. Ia bukan sekadar organ yang memompa darah, tetapi cermin ilahi yang mampu memantulkan cahaya Tuhan bila dibersihkan dari debu dunia. Setiap amarah, keinginan, dan kesombongan adalah kabut yang menutupinya. Karena itu, jalan pertama menuju zikir hati bukanlah banyaknya bacaan, melainkan keberanian untuk diam dan menyadari apa yang ada di dalam diri. Ketika engkau mulai menyepi dari keramaian dunia dan menatap ke dalam, engkau akan menemukan sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Percikan kesadaran bahwa engkau berasal darinya. Dan kesadaran itu adalah awal dari perjalanan makrifat. Zikir sejati tidak lahir dari lidah, tapi dari kesadaran. Ia bukan sekadar menyebut nama, tapi mengalami kehadiran. Saat engkau menyebut Allah dengan penuh kesadaran, bukan hanya suara yang keluar, melainkan seluruh wujudmu ikut bergetar. Udara yang engkau hirup, detak jantungmu, bahkan keheningan di antara kata-kata, semuanya ikut berzikir. Di sanalah engkau mulai memahami bahwa yang mengingat bukan dirimu, melainkan Allah yang sedang memperkenalkan dirinya melalui dirimu. Maka jangan tergesa mencari rasa, sebab zikir bukan tentang apa yang engkau rasakan, tapi tentang bagaimana engkau hadir bersamanya di setiap detik kehidupan. Namun perjalanan ini tidak mudah. Saat engkau mulai menempuh jalan sunyi, ego akan memberontak. Pikiran akan berbisik, apa gunanya diam? Apa hasilnya zikir? Tapi diamlah sedikit lebih lama. Sebab dalam diam itu ada gerbang yang tidak bisa dibuka oleh logika, hanya bisa disentuh oleh jiwa. Zikir bukan jalan cepat, tapi jalan pulang yang lembut dan perlahan. Ia memerlukan kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk melepaskan kendali. Karena yang sejati dari zikir adalah penyerahan total. Menyerahkan segala yang engkau pikir milikmu dan mengembalikannya kepada pemilik yang sesungguhnya. Dan ketika hati benar-benar tenang, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kehadiran yang lembut, hangat, menyelimuti tanpa bentuk. Di sanalah engkau sadar, selama ini yang engkau cari di luar ternyata bersemayam di dalam dirimu sendiri. Hati yang dulunya gelisah kini menjadi tempat bersemayamnya damai, karena ia telah menemukan arah pulang. Dari sinilah perjalanan menuju pintu ketuhanan dimulai. Bukan dengan langkah kaki, tapi dengan langkah kesadaran yang perlahan menembus tabir dunia. Menuju Dia yang tak pernah jauh, bahkan ketika engkau merasa paling tersesat. Bab 2. Getar nama dalam sunyi. Dalam sunyi yang paling dalam, ada getaran halus yang tak dapat dijelaskan oleh kata. Ia tidak terdengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh hati yang mulai hidup.
Getaran itu muncul pertama kali ketika seseorang menyebut nama Allah bukan karena kebiasaan, tapi karena kerinduan. Di saat itu, nama Allah tidak lagi sekadar bunyi di lidah. Ia berubah menjadi getar kehidupan yang menembus seluruh tubuh, mengalir dalam darah, berdenyut bersama jantung. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan kesadaran, dunia seakan berhenti sesaat. Suara luar menjadi jauh, dan yang tersisa hanyalah gema lembut di dalam dada. Allah, Allah. Itulah momen ketika zikir mulai hidup. Bukan karena engkau mengingat, tapi karena engkau diingat. Dan ketika engkau menyadari hal itu, segalanya menjadi berbeda. Engkau mulai memahami bahwa menyebut namanya bukan tindakan manusia kepada Tuhan, melainkan sapaan Tuhan kepada manusia melalui lidahnya sendiri. Di titik inilah makna zikir berubah total. Ia bukan lagi sekadar ibadah, tapi penyatuan rasa. Saat engkau menyebut Allah, seolah seluruh jagat turut menyebut bersama. Angin, dedaunan, langit, dan bumi, semuanya ikut berzikir tanpa engkau sadari. Sebab seluruh ciptaan sejatinya hidup dalam getar namanya. Hanya manusia yang sering lupa mendengarnya. Dan ketika engkau benar-benar hening, engkau akan mulai merasakan bahwa setiap detak waktu adalah pujian, setiap hembusan napas adalah tasbih, dan setiap denyut kehidupan adalah tahlil yang terus berulang tanpa akhir. Inilah yang dimaksud para arif ketika berkata, zikir sejati bukan dilakukan, tapi disaksikan. Engkau tidak lagi berusaha mengingat, tapi menyadari bahwa seluruh alam semesta sudah sedang mengingatnya, dan engkau hanya bergabung dalam simfoni itu. Namun untuk bisa merasakan kedalaman zikir seperti ini, hati harus tunduk sepenuhnya. Tidak ada zikir yang benar bila masih ada keakuan yang ingin membuktikan diri sebagai hamba saleh, sebagai pencari Tuhan yang hebat. Karena selama masih ada aku yang berzikir, maka zikir itu belum sampai pada hakikat. Zikir yang murni tidak membawa rasa bangga, tapi menimbulkan rasa kecil, rasa tak berdaya, rasa tenggelam di hadapan kebesaran yang tak terlukiskan. Di sana engkau akan memahami bahwa tidak ada satupun makhluk yang benar-benar mampu mengingat Allah kecuali dengan izin dan kekuatan darinya. Bahkan ingatan itu sendiri adalah pemberian, bukan kemampuan. Dan ketika hati sudah sampai pada kesadaran itu, zikir berubah menjadi keadaan, bukan kegiatan. Engkau bisa bekerja, berbicara, berjalan, atau diam, namun di dalamnya selalu ada arus halus yang mengalir, arus kesadaran akan kehadiran Allah. Engkau tidak lagi mencari waktu khusus untuk berzikir, karena seluruh waktu telah menjadi wadah zikir itu sendiri. Tidur pun menjadi ibadah, bangun pun menjadi ibadah, sebab dalam setiap keadaan engkau hadir bersamanya. Itulah mengapa para kekasih Allah selalu tampak tenang. Mereka telah menjadikan seluruh hidupnya sebagai lantunan nama Tuhan tanpa suara. Dan perlahan, engkau akan mulai mendengar sesuatu di dalam sunyi, bukan suara dari luar, tapi gema dari dalam dirimu sendiri. Ia lembut seperti bisikan angin, tapi kuat seperti ombak yang menggulung kesadaran. Getar itu berkata tanpa kata, memanggil tanpa suara. Saat engkau mendengarnya, jangan buru-buru memaknai. Cukup diam dan biarkan hatimu larut. Sebab itu adalah panggilan dari Dia yang telah lebih dahulu memanggilmu sebelum engkau menyebut namanya. Di sanalah engkau akan tahu, zikir bukanlah permulaan. Ia adalah panggilan pulang dari Tuhan yang tak pernah jauh, tapi baru kini engkau benar-benar mendengarnya. Bab 3. Cahaya yang tersembunyi dalam dada. Ada cahaya yang tak terlihat oleh mata, tapi dapat dirasakan oleh hati yang mulai terjaga. Ia bukan cahaya matahari, bukan pula sinar bulan, tapi cahaya yang lahir dari kesadaran akan kehadiran Allah di dalam dada manusia. Sejak awal penciptaan, cahaya itu telah ditiupkan olehnya menjadi nyala halus yang membuat manusia berbeda dari sekadar makhluk hidup. Namun cahaya itu tertutup oleh debu dunia, oleh kerak keinginan dan kabut kesombongan yang menebal seiring perjalanan waktu. Banyak orang mencari cahaya itu di luar dirinya, pada guru, pada kitab, pada ritual. Padahal yang dicari sesungguhnya sudah bersemayam di dalam diri. Ia tidak pergi, hanya tertutup. Ia tidak padam, hanya terlupakan. Dan zikir adalah kunci yang perlahan mengusap debu itu.
hingga sinar yang lama terpendam mulai memancarkan lembutnya kembali. Ketika engkau mulai berzikir dengan hati yang jernih, cahaya itu mulai berdenyut. Awalnya samar seperti kilat kecil di tengah malam gelap. Engkau mungkin tak menyadarinya, tapi ia ada, mengalir bersama rasa syukur, tenang, dan kehadiran. Lambat laun, cahaya itu menghangatkan seluruh ruang batin, menyalakan keheningan yang hidup. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan keindahannya, karena ia bukan cahaya yang bisa dilihat, melainkan yang dirasakan. Ia menuntun engkau melewati gelapnya ego, menenangkan badai pikiran, hingga engkau mengenal siapa dirimu sebenarnya. Makhluk yang berasal dari cahayanya dan akan kembali kepada sumber cahaya itu. Inilah rahasia besar zikir, bukan sekadar mengingat Tuhan, tapi menjadi wadah bagi cahayanya untuk kembali bersinar di dunia. Namun jangan terburu-buru menyangka bahwa engkau telah melihat cahaya ilahi hanya karena merasakan getaran lembut dalam zikir. Banyak cahaya yang menipu, banyak keindahan yang lahir dari rasa, bukan dari hakikat. Cahaya yang sejati tak membuatmu merasa lebih suci, tapi justru lebih rendah hati. Ia tidak membuatmu ingin dilihat, tapi mendorongmu untuk lebih banyak diam. Karena cahaya Tuhan tidak hadir di dada yang ingin menonjol, melainkan di hati yang hancur karena kerendahan. Ia datang bukan kepada yang mengaku tahu, tapi kepada yang berserah dan mengakui ketidaktahuan. Maka jika engkau merasa gelap dan tak layak, justru disitulah cahaya itu sedang bersiap untuk menembus tabir dirimu. Cahaya zikir bukan hanya menerangi batinmu, tapi juga memantulkan kebaikan ke sekitarmu. Tanpa engkau sadari, wajahmu menjadi lembut, ucapanmu menenangkan, dan kehadiranmu membawa damai bagi orang lain. Itulah tanda bahwa cahaya di dalam dada telah mulai bekerja. Ia tidak bising, tidak memaksa, tapi menembus segala sesuatu dengan kelembutan. Dunia mungkin tak memahami, tapi ruh akan mengenal ruh. Cahaya mengenali cahaya. Dan siapapun yang berada dekat dengan orang yang hatinya bercahaya akan merasakan keteduhan, meski tanpa satu kata pun diucapkan. Dan pada akhirnya engkau akan menyadari bahwa cahaya itu bukan milikmu. Ia bukan hasil dari amalan, bukan dari kesalehanmu, tapi semata-mata pancaran darinya. Engkau hanyalah cermin yang dipoles agar mampu memantulkannya. Maka jangan berhenti pada keindahan cahaya, sebab cahaya hanyalah tanda, bukan tujuan. Teruslah menapaki jalan zikir hingga engkau mengenal sumbernya. Dia yang tidak terlihat oleh mata, tapi selalu hadir di balik setiap detak jantungmu. Ketika engkau menyadari itu, maka engkau tak lagi mencari cahaya, karena yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa engkau sendiri telah menjadi pantulan dari cahayanya. Di bab 4, menghapus diri, menemukan dia. Ada satu rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah benar-benar lembut, bahwa selama masih ada aku di antara engkau dan Tuhanmu, maka engkau belum sampai. Di jalan zikir, kehadiran aku adalah hijab terbesar yang menutup cahaya makrifat. Selama engkau merasa berzikir, merasa dekat, merasa tahu, sesungguhnya engkau masih jauh, karena zikir yang sejati adalah ketika yang berzikir pun lenyap dalam kehadirannya. Saat itu, tidak ada lagi yang mengingat dan yang diingat, karena keduanya telah melebur dalam satu kesadaran, hanya Allah yang ada. Inilah makna terdalam dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada wujud, tiada daya, tiada keberadaan selain Dia. Semua yang lain hanyalah bayangan yang menari di atas air. Namun perjalanan menuju lenyapnya aku bukanlah hal yang mudah. Ia tidak dicapai dengan kekuatan, tapi justru dengan kehancuran. Ego manusia akan berjuang mempertahankan eksistensinya, berbisik lembut namun beracun. Aku sudah makrifat, aku sudah mengenal Tuhan. Padahal pengakuan itu sendiri adalah dinding yang memisahkan. Maka para kekasih Allah memilih jalan sunyi, menempuh kesendirian yang panjang agar aku yang palsu dapat hancur sedikit demi sedikit. Mereka menangis bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa selama ini yang mereka cintai belum benar-benar Dia, melainkan bayangan diri yang berselimut spiritualitas. Dan dalam tangis itu, Allah menyingkapkan satu tabir, bahwa yang mencari sebenarnya bukan engkau, tapi Dia yang sedang memperkenalkan dirinya melalui pencarianmu. Ketika engkau mulai memahami ini, zikir berubah menjadi penyerahan total. Engkau tak lagi berusaha mendekat, sebab engkau sadar
bahwa engkau tak pernah jauh. Engkau tak lagi mencari rasa, sebab rasa hanyalah riak dari lautan yang luas. Engkau berhenti menuntut pengalaman ruhani, karena yang sejati tidak butuh tanda-tanda. Engkau hanya duduk diam, mengucap namanya dengan lembut, dan membiarkan seluruh keberadaanmu larut dalam kesadaran akan Dia. Di sanalah aku mulai pudar, seperti embun yang hilang ketika matahari terbit. Tidak ada yang lenyap sebenarnya, hanya kesadaran yang bergeser dari diri menuju sumbernya. Dan di saat aku mulai hilang, engkau akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah engkau bayangkan. Bukan cahaya, bukan suara, bukan rasa, tapi kehadiran murni yang tak dapat digambarkan. Ia tidak datang dari luar dan tidak juga lahir dari dalam. Ia ada di mana-mana, meliputi segala sesuatu tanpa batas. Engkau tak lagi memandang Allah sebagai objek yang disembah, karena yang menyembah pun kini telah tiada. Di sanalah engkau akan mengerti apa yang dimaksud oleh para wali. Fana adalah lenyapnya hamba dalam pandangan terhadap dirinya, hingga yang tinggal hanyalah Allah yang memandang melalui hambanya. Maka zikir bukan lagi aktivitas spiritual, tapi keadaan alami dari keberadaan yang telah kembali kepada asalnya. Dan ketika engkau sampai pada titik itu, hidup tidak lagi sama. Dunia tetap seperti sebelumnya, tapi engkau memandangnya dengan mata yang baru. Segala yang terjadi tampak sebagai gerak dari kehendaknya. Tidak ada lagi yang benar-benar engkau lawan, karena engkau melihat tangan Tuhan di balik setiap peristiwa. Tidak ada lagi yang engkau miliki, karena engkau sadar semuanya hanyalah titipan. Dan dalam kesadaran itu, engkau tidak kehilangan apapun. Justru engkau menemukan segalanya. Sebab setelah aku lenyap, yang tersisa hanyalah Dia. Dan ternyata Dialah yang selama ini engkau cari dalam setiap zikir, dalam setiap sunyi, dalam setiap napas yang tak henti berbisik. Allah, Allah. Bab 5. Napas, gerbang menuju hadirat. Setiap kali engkau menarik napas, ada kehidupan yang mengalir. Setiap kali engkau menghembuskannya, ada penyerahan yang terjadi. Di antara dua momen itu, di antara masuk dan keluarnya udara, ada rahasia yang jarang disadari manusia. Itulah ruang kecil tempat Tuhan menyapa hambanya. Napas bukan sekadar tanda hidup, ia adalah zikir tersembunyi yang berlangsung tanpa henti. Ketika engkau menghirup udara, seakan-akan engkau mengucap hu, dan saat engkau melepaskannya, engkau berbisik Allah. Maka setiap makhluk sejatinya sedang berzikir, meski tanpa suara, tanpa kesadaran. Langit, lautan, pepohonan, bahkan hewan dan batu, semuanya bergetar dalam irama napas ilahi yang abadi. Hanya manusia, karena terjebak dalam pikiran dan ego, yang kehilangan kesadaran akan zikir itu. Maka ketika engkau mulai menyadari napasmu, sesungguhnya engkau sedang kembali kepada ritme ketuhanan yang menghidupkan seluruh alam. Napas adalah jembatan antara tubuh dan ruh. Di sanalah dua dunia bertemu, dunia yang tampak dan dunia yang tak terlihat. Jika engkau ingin merasakan kehadiran Allah, awali dengan menyadari napasmu. Tarik perlahan dan sadari bahwa setiap udara yang masuk adalah pemberiannya. Hembuskan lembut dan sadari bahwa setiap keluarnya udara adalah izin darinya. Dengan begitu, setiap tarikan menjadi rasa syukur dan setiap hembusan menjadi bentuk penyerahan. Saat zikir disatukan dengan napas, engkau tidak lagi membutuhkan waktu khusus untuk mengingat Allah. Sebab seluruh hidupmu menjadi zikir yang hidup. Engkau bisa berjalan, bekerja, berbicara, tapi di balik semuanya ada kesadaran halus yang berbisik. La ilaha illa anta. Itulah napas makrifat, napas yang menghidupkan bukan hanya jasad, tapi juga ruh. Namun agar napas menjadi gerbang menuju hadirat, hati harus tenang. Napas orang yang gelisah terputus-putus, terbelah antara harapan dan ketakutan. Tapi napas orang yang sadar adalah napas yang mengalir lembut, tenang seperti sungai yang tahu kemana ia bermuara. Maka latihan zikir napas bukanlah sekadar teknik pernapasan, tapi jalan untuk menenangkan jiwa agar layak menerima kehadirannya. Setiap kali engkau merasa sesak oleh dunia, berhentilah sejenak. Tutup mata, tarik napas perlahan, dan bisikan dalam hati, engkau bersamaku ya Allah. Rasakan bagaimana seluruh tubuhmu melembut, bagaimana beban pikiran perlahan gugur, dan yang tersisa hanyalah kesadaran
akan keberadaannya di dalam setiap hembusan hidup. Di situ engkau mulai memahami bahwa napas bukan sekadar alat bertahan hidup, tapi cara Tuhan menunjukkan bahwa Ia tidak pernah meninggalkanmu walau sekejap. Dalam kesadaran napas, engkau akan menemukan kedekatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Engkau tidak lagi merasa berjarak dari Allah karena engkau menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah sentuhan kasih-Nya. Engkau tidak lagi merasa sendirian karena engkau hidup di dalam degup rahmat-Nya yang terus berdetak. Maka tidak ada momen yang bukan zikir, tidak ada waktu yang bukan ibadah. Bahkan tidurmu menjadi sujud dan bangunmu menjadi syukur. Inilah makna kehidupan yang sebenarnya. Setiap detik adalah pengingat, setiap napas adalah doa, setiap gerak adalah tanda kehadirannya. Dan ketika engkau terus hidup dalam kesadaran itu, perlahan batas antara dirimu dan Tuhanmu mulai memudar. Engkau tidak lagi berkata, "Aku sedang berzikir," karena yang berzikir kini bukan engkau, melainkan napas yang Ia gerakkan di dalam dirimu. Setiap helaan menjadi saksi, setiap embusan menjadi penyerahan, hingga pada akhirnya engkau sadar bahwa selama ini engkau tidak pernah bernafas sendiri. Karena sejak awal napasmu adalah napasnya, hidupmu adalah hembusan kasih-Nya, dan seluruh wujudmu hanyalah zikir yang sedang berlangsung di dalam kehendak-Nya. Disitulah engkau sampai pada keheningan sejati, di mana tidak ada lagi antara engkau dan Dia. Hanya ada satu napas abadi yang berbisik lembut. Allah, Allah. Bab 6. Suara yang tak bersuara. Dalam perjalanan zikir yang semakin dalam, engkau akan mulai mendengar sesuatu yang tidak berasal dari telinga. Ia bukan bunyi, bukan kata, bukan musik, melainkan kehadiran yang berbicara tanpa suara. Suara itu muncul bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu, dari ruang halus di antara kesadaran dan keheningan. Ia lembut, nyaris tak terdengar, tapi begitu engkau diam dan menyerahkan seluruh egomu, suara itu akan menjadi nyata. Ia bukan panggilan untuk telinga, melainkan panggilan untuk ruh. Para arif menyebutnya saut as-sir, suara rahasia, bisikan ketuhanan yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah bersih dari kebisingan dunia. Saat suara itu datang, engkau tidak perlu mencarinya. Cukup diam dan biarkan hatimu menjadi tempat di mana Tuhan berbicara kepada makhluk-Nya tanpa perantara. Suara yang tak bersuara itu tidak menggunakan bahasa manusia. Ia berbicara dalam bentuk rasa, dalam getaran lembut yang mengalir di dada, dalam ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Kadang ia muncul saat engkau sedang sujud dalam kesunyian, kadang saat engkau termenung memandangi langit, atau bahkan ketika engkau tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Ia tidak selalu datang sebagai jawaban, tapi seringkali sebagai kesadaran yang halus, bahwa engkau sedang didengarkan, sedang dipeluk oleh sesuatu yang jauh lebih luas dari dirimu sendiri. Saat itulah engkau mengerti bahwa zikir bukan sekadar engkau menyebut namanya, tapi juga mendengarkan bagaimana Dia menyebut namamu dalam keheningan semesta. Namun tidak semua yang terdengar dari dalam adalah kebenaran. Karena di balik tabir hati, masih ada gema ego yang sering menyamar sebagai suara Tuhan. Ia halus, ia menenangkan, tapi membawa kebanggaan, membawa rasa bahwa engkau istimewa, bahwa engkau telah mencapai sesuatu. Padahal suara Tuhan yang sejati tidak pernah menumbuhkan keakuan. Ia selalu meruntuhkannya. Suara ilahi membuatmu tunduk, bukan merasa tinggi. Ia membuatmu menangis tanpa sebab, bukan karena sedih, tapi karena hatimu meleleh oleh kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Jika suara yang datang membuatmu sombong, itu bukan suara Tuhan. Tapi jika ia membuatmu tenang, ikhlas, dan semakin rendah hati, maka itulah bisikan dari langit yang sejati. Dan ketika engkau terus berdiam di jalan zikir, suara itu akan menjadi semakin halus. Sampai akhirnya, yang terdengar bukan lagi suara, tapi kehadiran itu sendiri. Tidak ada lagi kata, tidak ada lagi rasa ingin mendengar, karena yang mendengar dan yang didengar telah menyatu. Di titik itu, diam menjadi bahasa baru antara engkau dan Tuhanmu. Tidak ada doa yang terucap, tapi seluruh wujudmu menjadi doa. Tidak ada zikir yang dilafazkan, tapi setiap detak jantung adalah penyebutan namanya. Inilah keadaan yang disebut para sufi sebagai samak batin.
pendengaran ruhani yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mati bagi dirinya sendiri, tapi hidup sepenuhnya dalam kesadaran Allah. Dan akhirnya engkau akan memahami bahwa suara yang tak bersuara itu bukan datang dari dalam dirimu dan bukan pula dari luar. Ia datang dari tempat yang tidak mengenal arah. Ia adalah gema abadi dari kehendak yang meliputi segala sesuatu. Engkau tidak mendengarnya karena telingamu peka, tapi karena hatimu diam. Semakin engkau diam, semakin ia berbicara. Semakin engkau meniadakan dirimu, semakin ia hadir. Hingga pada akhirnya, tiada lagi suara, tiada lagi pendengar. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh, keheningan yang hidup, keheningan di mana Allah berbicara tanpa kata, mencintai tanpa bentuk, dan memelukmu dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah larut dalam zikir. Itulah rahasia tertinggi dari suara yang tak bersuara. Bukan untuk didengar, tapi untuk dihayati sebagai tanda bahwa engkau telah kembali ke pusat kesadaran, tempat segala getar zikir bermula dan berakhir dalam Dia yang Maha Ada. Bab 7, menyibak hijab ruhani. Ada saat dalam perjalanan zikir di mana engkau mulai merasakan dinding yang halus, tipis tapi tak terlewati. Ia bukan dinding fisik, bukan pula hambatan yang nyata, melainkan tirai yang menutupi pandangan ruhani. Para arif menyebutnya hijab, penutup antara kesadaran manusia dan kehadiran Allah. Hijab ini bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi oleh hati manusia sendiri. Dari lapisan ego, keinginan, cinta dunia, dan bayangan tentang aku. Selama hijab itu masih menutupi pandangan, engkau akan terus menyebut nama Allah tanpa benar-benar menyaksikannya. Engkau akan terus beribadah, tapi dalam kerinduan yang belum tersentuh. Maka perjalanan makrifat bukanlah tentang mencari Allah di tempat lain, melainkan tentang menyibak satu persatu hijab yang telah lama engkau tenun sendiri dengan benang kesadaran yang keliru. Setiap hijab memiliki bentuknya. Ada hijab dari dosa yang membuat hati gelap dan berat. Ada hijab dari pengetahuan ketika engkau terlalu yakin bahwa engkau telah tahu. Ada hijab dari amal ketika engkau bangga dengan ibadahmu. Dan yang paling tebal di antara semuanya adalah hijab dari keakuan. Ketika engkau masih merasa, aku yang berzikir, aku yang dekat dengan Allah, aku yang telah mencapai. Padahal selama masih ada aku, selama masih ada rasa memiliki kesadaran itu, berarti engkau belum menembus kehadirannya. Karena di balik hijab terakhir, tidak ada lagi dua, hanya satu. Allah yang berzikir kepada dirinya melalui dirimu. Maka jalan para sufi adalah jalan penghancuran diri, bukan dalam arti kematian jasad, tapi lenyapnya rasa kepemilikan dalam setiap amal dan ibadah. Namun menyibak hijab bukan berarti menolak dunia atau membenci kehidupan. Justru sebaliknya, engkau mulai melihat bahwa dunia ini hanyalah cermin. Segala sesuatu di dalamnya memantulkan wajah Tuhan dengan caranya masing-masing. Orang yang menyakitimu adalah cermin dari kasih ilahi yang ingin menguji kesabaranmu. Keindahan yang engkau lihat adalah pantulan dari keindahannya. Rasa sedih, bahagia, rindu, bahkan sunyi, semuanya adalah refleksi dari sifat-sifatnya yang berputar dalam diri manusia. Maka ketika engkau menyingkap hijab, dunia tidak lagi tampak sebagai penghalang, tapi sebagai jendela. Engkau melihat Allah dalam setiap kejadian, mendengarnya dalam setiap suara, dan merasakannya di balik setiap hembusan angin. Inilah keadaan basirah, pandangan batin yang tidak lagi melihat bentuk, tapi makna di baliknya. Dan perjalanan menyibak hijab tidak selalu lembut. Kadang ia datang sebagai luka. Allah menyingkap tabir dengan cara mematahkan hal-hal yang engkau cintai. Ia mengguncang apa yang engkau anggap pasti, hingga engkau tidak lagi punya tempat bergantung selain kepadanya. Di situ engkau menangis, engkau bingung, engkau merasa hancur. Tapi justru dalam kehancuran, itulah cahaya mulai masuk. Karena selama hati masih utuh oleh genggaman dunia, cahaya tidak punya celah untuk masuk. Maka jangan takut pada rasa kehilangan, sebab itu adalah cara Tuhan membuka jendela agar engkau bisa melihatnya lebih jelas. Sakit bukanlah hukuman, tapi panggilan agar engkau kembali. Dan ketika semua hijab telah tersingkap, engkau akan menyadari satu hal yang menggetarkan, bahwa Allah tidak pernah bersembunyi darimu.
Engkaulah yang menutup mata. Ia selalu ada, bahkan di dalam setiap tarikan napas dan dalam setiap detik kesadaranmu. Tidak ada tempat yang kosong darinya. Tidak ada momen di mana ia jauh. Yang menghalangimu hanyalah bayangan dirimu sendiri. Maka saat hijab terakhir itu jatuh, engkau tidak lagi memanggilnya dengan kata, karena engkau sadar bahwa engkau sendiri hidup di dalam panggilannya. Disitulah engkau berhenti mencari, berhenti bertanya, berhenti membuktikan. Karena engkau telah menjadi saksi, bukan lagi pencari. Dan dari keheningan itu, mengalir zikir paling murni. Zikir tanpa huruf, tanpa suara, hanya kesadaran murni yang berbisik lembut. Tiada yang ada kecuali Dia. Bab 8. Cahaya di dalam gelap. Di setiap perjalanan ruhani, akan datang masa di mana cahaya seolah menghilang. Zikir terasa hampa, doa tak bersuara, dan hati menjadi sunyi tanpa makna. Engkau merasa seakan Allah menjauh, padahal sebelumnya Ia begitu dekat. Saat itu tiba, janganlah takut. Karena sesungguhnya, kegelapan yang engkau rasakan bukan karena Allah meninggalkanmu, melainkan karena cahayanya sedang bekerja dengan cara yang tidak terlihat oleh mata biasa. Gelap bukan pertanda terputus, tapi tanda bahwa engkau sedang melewati lapisan kesadaran yang lebih dalam. Cahaya yang dulu terang kini disembunyikan, agar engkau belajar mengenal Tuhan tanpa harus bergantung pada rasa nyaman, pada tanda-tanda yang bisa dirasakan. Inilah malam ruhani, malam panjang yang hanya bisa dilewati oleh hati yang tetap berpegang pada cinta, bukan pada rasa. Dalam gelap itu engkau mungkin akan bertanya, "Di manakah engkau ya Allah?" Dan jawaban itu tidak akan datang dalam bentuk kata. Ia datang dalam kesabaran, dalam diam yang perlahan mengajarkan bahwa kehadiran Allah tidak selalu harus terasa. Sebagaimana bulan tetap ada meski tertutup awan, demikian pula kasih-Nya tidak pernah lenyap meski engkau tidak merasakannya. Justru dalam kegelapan itulah engkau belajar mencintai Allah, bukan karena kedamaian yang Ia berikan, tapi karena Ia adalah Dia, sumber segala makna, bahkan ketika hati tidak mengerti. Disinilah cinta diuji. Apakah engkau mencintainya karena cahaya, atau karena dirinya yang abadi, bahkan di balik tirai kelam? Dan di tengah kegelapan itu, ada rahasia yang halus. Cahaya sejati justru lahir dari dalam gelap. Sebagaimana biji yang tumbuh dalam tanah hitam, demikian pula jiwa yang tumbuh dalam sunyi dan sepi. Ketika segala pengharapan kepada dunia padam, ketika akal berhenti mencari alasan, ketika hati hanya tersisa satu nama, maka disitulah cahaya makrifat mulai menyala dari dalam dada. Ia bukan cahaya yang silau, tapi cahaya yang menenangkan. Ia tidak menyilaukan mata, tapi menerangi hati. Engkau tidak melihat apapun di luar, tapi engkau mulai melihat di dalam. Bahwa di tengah gulita, ada kehadiran yang tidak pernah padam, bergetar lembut di balik setiap helaan napas. Itulah cahaya yang tidak datang dari luar, tapi dari zat yang tinggal di kedalaman dirimu. Namun jangan buru-buru keluar dari gelap itu, karena setiap kegelapan ruhani memiliki rahmat yang tersembunyi. Ia menghancurkan segala kesombongan yang mungkin masih tersisa. Ia melepaskan genggaman halus dari rasa memiliki, dan ia mengajarkan arti penyerahan sejati. Engkau akan belajar mencintai tanpa syarat, beriman tanpa tanda, dan berserah tanpa harapan duniawi. Di saat seperti itu, zikir menjadi paling murni, bukan karena engkau berharap pahala, tapi karena engkau tidak bisa hidup tanpa menyebut namanya. Disitulah engkau mulai memahami bahwa kegelapan bukanlah musuh cahaya, melainkan rahim tempat cahaya dilahirkan. Dan akhirnya, setelah lama berjalan dalam gelap, engkau akan melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan kilau, bukan bentuk, tapi rasa yang terang. Engkau sadar bahwa selama ini Allah tidak pernah berada di ujung perjalanan, melainkan menyertai setiap langkah, bahkan saat engkau terjatuh dalam sunyi. Cahaya itu bukan datang untuk menuntunmu keluar dari gelap, tapi untuk menunjukkan bahwa Ia selalu ada, bahkan di kegelapan sekalipun. Maka jangan lagi takut pada malam, karena malam pun bersujud kepadanya. Jangan lagi takut pada sunyi, karena dalam sunyi itulah engkau dan Tuhanmu berbicara tanpa kata. Cahaya sejati bukan yang menghapus gelap, tapi yang membuatmu melihat bahwa gelap pun bersumber darinya.
Dan ketika engkau sampai pada pemahaman itu, engkau akan tersenyum dalam diam, sebab engkau tahu, bahkan kegelapan pun adalah bentuk kasih-Nya yang menyelubungimu, agar engkau mengenal Dia, Sang Cahaya yang tak pernah padam. Bab 9. Lenyap dalam cinta ilahi. Pada akhirnya, semua jalan zikir bermuara pada satu titik, cinta. Bukan cinta yang dibangun oleh rasa, bukan pula cinta yang bergantung pada keadaan, melainkan cinta yang meniadakan segala sesuatu selain Dia. Di tahap ini engkau tidak lagi mencintai Allah karena keindahan ciptaannya, atau karena balasan surga yang dijanjikan. Engkau mencintainya karena engkau tidak mampu tidak mencintai. Ia menjadi napas dalam setiap helaanmu, denyut dalam setiap nadi, rahasia dalam setiap gerak. Engkau tidak lagi mencari bukti tentangnya, sebab cinta itu sendiri telah menjadi bukti yang tak bisa disangkal. Cinta ini tidak menuntut, tidak memohon, tidak berharap, karena dalam cinta sejati tidak ada dua yang berhadapan. Hanya ada satu, Allah mencintai dirinya melalui dirimu. Engkau hanyalah cermin yang memantulkan kasih-Nya yang abadi. Ketika cinta ilahi mulai membakar, engkau akan merasakan kelembutan yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Ia tidak datang sebagai luapan emosi, tapi sebagai arus kesadaran yang menenggelamkan segala batas antara engkau dan Dia. Engkau menangis bukan karena sedih, tapi karena rindu yang begitu dalam hingga tak ada kata yang bisa menampungnya. Engkau tersenyum di tengah ujian, sebab hatimu tahu semua yang datang darinya adalah bentuk cinta, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Disinilah engkau mulai mengenal makna fana, lenyapnya diri dalam lautan cinta. Saat engkau berkata, "Aku mencintai Allah," kalimat itu pun akan perlahan lenyap, karena engkau sadar, tidak ada lagi aku yang mencintai. Yang ada hanyalah Dia yang mencintai dirinya melalui setiap denyut wujudmu. Namun untuk mencapai cinta seperti ini, engkau harus rela hancur terlebih dahulu. Ego harus meleleh, keinginan harus padam, rasa kepemilikan harus terlebur. Cinta ilahi tidak bisa hidup di hati yang masih diisi oleh cinta diri. Ia datang hanya kepada hati yang telah kosong dari segala selainnya. Maka Allah seringkali menguji hambanya dengan kehilangan, bukan untuk menyiksa, tapi untuk membersihkan. Ia mencabut satu persatu hal yang engkau cintai, agar yang tersisa hanyalah Dia. Dan di titik terendah itu, di saat dunia tidak lagi memberi pegangan, engkau akan merasakan kelembutan yang tidak pernah engkau kenal sebelumnya. Sebuah pelukan tanpa bentuk, cahaya tanpa warna, dan bisikan yang berkata, "Aku bersamamu." Itulah saat cinta sejati mulai hidup, bukan dalam kebahagiaan, tapi dalam kehancuran yang diterangi oleh kasih-Nya. Lalu cinta itu akan tumbuh menjadi samudra yang luas. Engkau tidak lagi mencintai hanya dalam doa, tapi dalam setiap pandangan, setiap napas, setiap langkah. Engkau melihat Allah di balik setiap wajah, mendengarnya dalam setiap suara, merasakannya dalam setiap kejadian. Cinta membuatmu lembut terhadap semua makhluk, sebab engkau tahu, tidak ada yang berdiri di luar kasih-Nya. Engkau memaafkan bukan karena engkau lebih baik, tapi karena engkau melihat Allah sedang mengajarkanmu lewat orang lain. Engkau mencintai tanpa pamrih, sebab engkau tak lagi mampu membenci. Disinilah engkau hidup dalam maqam mahabbah, cinta yang menjadi bentuk tertinggi dari zikir, karena seluruh hidupmu telah menjadi penyebutan namanya tanpa kata. Dan akhirnya, cinta itu akan meniadakan dirimu sepenuhnya. Engkau lenyap, bukan karena hilang, tapi karena larut dalam yang menciptakan. Seperti setetes air yang menyatu dengan lautan, engkau tidak lagi terpisah, namun juga tidak hilang. Engkau tetap ada, tapi bukan sebagai aku, melainkan sebagai pantulan dari kehendak-Nya. Inilah puncak perjalanan zikir, ketika zikir itu sendiri lenyap, ketika yang berzikir hanyalah Allah melalui lidah, hati dan napasmu. Tidak ada lagi aku mengenal Allah, sebab yang mengenal hanyalah Dia yang mengenal dirinya melalui dirimu. Di titik itu, engkau tidak lagi berdoa untuk dicintai, sebab engkau telah menjadi cinta itu sendiri, api lembut yang menyala abadi di dalam samudra keabadiannya. Maka berhentilah mencari cinta ilahi di luar, karena sejak awal engkau adalah ciptaan dari kasih-Nya, dan tujuan akhirnya adalah kembali larut dalam Dia yang tak bertepi. Bab 10.
kembali kepada sumber segala ruh. Pada ujung segala pencarian, ketika seluruh kata telah gugur dan setiap tanya kehilangan maknanya, engkau akan berdiri dalam keheningan yang tak memiliki arah. Di sanalah segalanya berakhir, namun juga bermula kembali. Di sanalah ruhmu yang telah lama berkelana dalam gelombang dunia, akhirnya pulang kepada asalnya, kepada sumber segala ruh, kepada Dia yang darinya engkau datang dan kepadanya engkau kembali. Selama ini engkau berjalan menembus jikir, meniti keheningan, menyingkap hijab, menanggung gelap, hingga akhirnya hanya satu yang tersisa. Kesadaran bahwa tidak ada perjalanan selain perjalanan dari Allah menuju Allah. Engkau bukan penempuh jalan karena jalan itu sendiri adalah Dia. Engkau bukan pencari karena yang engkau cari adalah zat yang telah sejak awal bersemayam dalam dirimu. Maka pulang bukanlah bergerak menuju sesuatu, melainkan menyadari bahwa engkau tak pernah jauh dari rumah. Dalam kedalaman makrifat, para kekasih Allah sering berkata, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Di titik ini, engkau akan mengerti maknanya dengan cahaya batin, bukan dengan akal. Sebab mengenal diri bukan berarti memahami siapa engkau dalam bentuk jasad, nama, atau sejarah hidupmu. Mengenal diri berarti menyadari bahwa tidak ada diri yang sejati kecuali yang berasal darinya. Engkau hanyalah pantulan dari cahaya yang lebih agung. Semua rasa aku hanyalah bayangan yang sementara. Sementara cahaya itu, kesadaran ilahi, adalah yang abadi. Ketika engkau menyelami dirimu hingga ke kedalaman yang paling halus, engkau tidak lagi menemukan batas antara engkau dan Dia. Tidak ada dua yang saling berhadapan, hanya ada satu kesadaran murni yang bergetar lembut, yang berkata tanpa suara, "Ana al-Haq." Tiada yang ada selain aku. Namun kesadaran ini tidak membawa kesombongan, justru sebaliknya, ia membawa kerendahan yang paling dalam. Sebab semakin engkau mengenal keagungan Allah, semakin engkau lenyap dalam kebesarannya. Engkau tidak lagi merasa mulia, karena engkau tahu semua yang bergerak hanyalah karena kehendaknya. Engkau tidak lagi menilai, tidak lagi menuntut, tidak lagi memisahkan. Setiap kejadian menjadi cermin dari sifatnya, setiap manusia menjadi tanda kehadirannya. Engkau mencintai bukan karena ingin dicintai, tapi karena engkau tahu bahwa mencintai adalah fitrah ruh yang berasal dari cintanya sendiri. Maka kehidupan tidak lagi tampak sebagai serangkaian kejadian yang terpisah, melainkan satu arus tunggal yang mengalir kembali menuju lautan ketuhanan yang tak bertepi. Dan pada saat kesadaran itu benar-benar menyala, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, rasa pulang. Tidak ke tempat, tidak ke waktu, tapi ke kedalaman yang hening di mana segala sesuatu berasal. Engkau tidak lagi memandang dunia dengan mata keterpisahan. Segalanya menjadi suci, angin yang berhembus, suara yang berbisik, langkah yang engkau ambil, bahkan kesunyian yang menemanimu. Semuanya adalah wajah-wajah dari sumber yang sama. Engkau menyadari bahwa surga bukan di masa depan, tapi di dalam hati yang telah menemukan Allah di setiap hembusan hidupnya. Dan kematian bukan akhir, tapi sekadar perubahan bentuk dalam perjalanan abadi menuju Dia. Maka orang yang mengenal Allah tidak pernah takut mati, karena bagi mereka, kematian hanyalah pintu menuju pelukan yang telah lama dirindukan. Dan akhirnya, ketika engkau telah lenyap dalam kesadaran itu, dunia tidak lagi tampak sebagai ujian, melainkan amanah. Engkau hidup bukan lagi untuk dirimu, tapi sebagai saluran kasih-Nya di bumi. Setiap kata yang keluar menjadi doa, setiap langkah menjadi ibadah, setiap napas menjadi zikir. Engkau menjadi saksi dari keindahan yang tiada tanding, saksi dari cinta yang meliputi segalanya. Inilah makam tertinggi dari seorang salik. Bukan ketika ia terangkat ke langit, tapi ketika langit turun ke dalam dirinya. Engkau hidup di dunia, namun hatimu bernaung di hadiratnya. Engkau berbicara dengan manusia, namun ruhmu berdialog dengan Allah. Engkau tersenyum kepada sesama, namun di dalam senyum itu ada bisikan lembut yang berkata, "Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Segala yang ada akan musnah dan hanya wajah Tuhanmu yang kekal penuh kemuliaan. Pada akhirnya,
Semua zikir akan terhenti, semua kata akan gugur. Yang tersisa hanyalah hati yang bergetar lembut, mengingat tanpa suara. Engkau tidak perlu mencarinya lagi, sebab yang mencari dan yang dicari telah menjadi satu. Maka tenanglah, sebab dalam setiap hembusan napasmu, Tuhan sedang memanggilmu pulang. Inilah zikir hati, perjalanan menuju sumber segala ruh.